atau kalau ada yang minat boleh lah ya. Dan kalau kita mati pasti nggak bisa nolak. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Mati menurut Allah pasti mati. Tapi kalau belum waktunya mati, walaupun bunuh diri nggak bisa. Ada yang di rel kereta api, lewat keretanya, dia heran, kok masih utuh? Salah relnya. Ya. Oleh Allah diilhamkan aja. Dia milih rel yang nggak ada keretanya. Ada yang lancar ke sumur, gagal lagi. Kenapa? Dia lupa kemarau waktu itu. Airnya cuma selutut naik. Susah mati kalau Allah belum izinkan. Tapi kalau sudah waktunya mati, seperti pesawat Sukhoi. Tahu dengan Indonesia Sukhoi kemarin, pilotnya itu lahir di Rusia, besar di Rusia, tapi dia pasti mendatangi tempat kematian bersama yang memang jadwal matinya di Gunung Salak. Semua yang akan dicabut nyawa di Gunung Salak pasti naik pesawat itu, pasti. Dan yang tidak ditakdirkan mati pasti nggak jadi. Ada yang tidak mau, ada yang sholat dulu sehingga tertinggal. Tapi apa yang ditetapkan Allah pasti kejadian. Masuk rame-rame. Di dalam juga tergantung. Ada yang lagi zikir, ada yang minum-minum, ada yang dengar-dengar musik. Dan takdir tabrakan ke dinding itu terjadi. Masing-masing dicabut, masing-masing sesuai dengan amalnya. Mungkin ada yang husnul khotimah di sana. Mungkin juga ada yang su'ul khotimah. Kenapa jadi tegang begini? Saya di mana deh? Saya di mana? Di Bandung. Saya di Bandung, belum tentu meninggal di Bandung. Ada kemungkinan di Osaka. Ada kemungkinan deh. Tenang deh, maaf deh. Kuat nggak? Kalau nggak kuat ada turun aja. Ini serius, saya kesini. Oh, hati-hati, harus siap juga, ya. Karena belum tentu saya pulang lagi. UJ kemarin, Ustaz Jeffrey, nggak ada yang nyangka usia 40 tahun meninggal. Benar? Dan kalau Allah sudah mau nyabut nyawa kita, nggak ada yang bisa ngambil. Harta, gelar, pangkat, jabatan tidak bisa. Kita milik siapa? Yakin? Yakin? Kalau Allah mau berbuat sesuatu kepada kita, pasti kejadian kan? Pasti kejadian. Kalau Allah mau ngejodohkan saudara dengan seseorang, kejadian kan? Oh boleh sih jangan. Baik. Teruskan jangan nih. Makin enak enggak? Biar dunia biasa-biasa aja ya. Karena nanti rezeki itu akan dikasih, ditahan, diambil biasa. Nggak boleh nyangkel di sini. Dunia itu nggak boleh terlalu cinta kepada makhluk, tidak boleh terlalu cinta kepada benda, karena pasti ada saatnya pergi dari kita. Makanya kalau hilang sendal, misalkan di Indonesia, saudara harus bahagia. Kenapa? Ciri-ciri mau punya sendal baru. Ya. Tidak pernah terjadi nyeker seumur hidup kan? 3. Semuanya diurus oleh Allah. 1 apa? Ciptaan Allah. 2 milik. 3. Nah, diurus oleh Allah. Nih, kita sering gak menyadari siapa yang ngurus diri kita. Kita boro-boro ngurus diri, tahu juga enggak. Coba, sudah pernah lihat bulu mata yang asli? Coba lihat. Alis, ayo lihat alis masing-masing. Ada? Udah berapa tahun saudara alisan? Kita nggak tahu apa-apa tentang tubuh ini selain 2. 1 waktu mau masuk, 2 waktu mau keluar. Cuman itu. Mau masuk juga diatur oleh Allah. Kayak tadi saya mau makan, cucu sampai ke meja. Berasnya datang dari mana, ikannya dari mana, garam, wah ngumpul, set ada di piring. Ngumpul. Mana yang lebih hebat? Saya ngedeketin rezeki, rezeki ngedeketin saya.
Jawab. Kita ngedeketin rezeki atau rezeki yang ngejar kita? Jawab. Rezeki yang ngejar kita. Lihat di perut ibu dulu 9 bulan. Boro-boro mikirin rezeki. Otaknya aja belum jadi. Rezeki ada nggak? Ada tidak? Langsung ibu segala dirumusnya, diatur oleh Allah. Nggak mungkin jengkol ditelan bayi, ya kan? Diatur lewat pas plasenta jadi tulang, jadi daging, jadi rambut, jadi pori-pori, jadi jantung, jadi itu dari macam-macam. Siapa yang ngurus di rahim? Hah? Itu 7 lapis loh. Rahim itu 7 lapis. Bapak, maaf, bukan tidak ngerti si bapak tentang janin. Ibu juga nggak ngerti. Ayo, kucing ya, bapak. Saya pengen ngelawat tarang bapak. Ayo, pengen manisan taraje. Kadang-kadang ada beberapa wanita yang merajalela. Hamil. Padahal dia nggak tahu apa ini mah keinginan janin. Kalau nggak dipenuhin ngacai seumur hidup. Hadirin, kita mah nggak tahu apa-apa, benar? Ibu juga nggak ngerti, diurus oleh Allah. Sel demi sel berbelah, jadi tulang, jadi tangan, jadi kaki di tempat yang aman tersembunyi. Siapa yang mengerjakan semua itu? Allah. Siapa? Allah. Yakin? Yang membentuk rupa siapa? Boleh protes nggak dengan rupa kita? Boleh menghina rupa orang lain tidak? Kalau kita menghina orang lain berarti menghina siapa? Allah. Nah, makanya naon sia hidup, awas. Nah, hidupan Allah. Benar? Pendek tadi ya pendekinan. Sekali kita menghina orang, kita akan dapat buah dari penghinaan kita. Karena kita sama dengan menghina Allah. Jelas? Jangan pernah menghina tubuh orang, karena dia ciptaan Allah. Terus kan? Jadi siapa yang ngurus janin di perut ibu? Bra keluar. Itu teh gak diajarin si bayi teh. Sugan pas lahir oleh bapak. Iya kan? Ngerti bayi langsung Allah siapkan air susu ibu. Karena nggak mungkin bayi baru lahir karedo kemudian bisa depresi dia. Semuanya lunak air susu ibu. Ibunya tidak ngeluarin air susu, sapi keluar. Mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Ayo jawab. Jawab. Ada gitu di Jepang sapi ngedeketin bayi. Dengerin, bayi itu tidak perlu sapinya, tapi perlu salah air susunya. Kamu suka sapi? Kita kenapa lama keluar dari Indonesia jadi lemot begitu? Bayi di Jakarta, sapi di Lembang, Allah yang ngurus. Diperah oleh peternak, bawa ke pabrik, dibawa ke supermarket, dibawa ke dapur, kocek-kocek, masukin botol, masuk. Mana yang lebih hebat? Bayi ngejar rezeki, rezeki ngejar bayi. Jawab yang mantap. Rezeki ngejar bayi. Yakin? Yakin? Alhamdulillah, jadilah segede gini. Ini mantan bayi. Jadi sekarang mengerti ya kenapa kita tidak boleh menikah dengan sapi. Coba kenapa? Hah? Jawab kenapa deh? Khusus gua? Bukan, karena beda jenis. Masa sama susuan sama bahasa? Karena beda jenis ya. Walaupun kita naksir sapi dia belum. Terus kan?
Dan setiap makhluk diciptakan oleh Allah. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata Allah ciptakan kecuali Allah sudah jamin rezeki. Semua cacing ada rezekinya. Paus 54 ton beratnya, sehari 4 ton makanannya, cukup. Gajah makan rumput segede gitu, cukup. Kita ada rezekinya enggak? Jawab, ada enggak? Ada? Ya, coba lihat waktu saudara makan. Itu dari dulu sampai detik ini nggak pernah sehari pun Allah nggak ngasih makan sama kita. Benar? Makanya kalau saudara, saya akan ke Jepang untuk mencari nafkah, mencari sesuap nasi. Waduh. Mau ngapain jauh-jauh mencari sesuap nasi? Hah? Udah masa suap jauh. Bukan, dengerin deh, perkara makan itu perkara ketiga pentingnya. Perkara yang penting kedua, minum. Dengerin, tubuh ini 70% air. Kita tuh makhluk air sebetulnya. Iya, 70% nih. Otak cairan, darah cairan, sel kita tuh cairan banyaknya 70%. Kalau nggak ada air, nggak ada minum, tidak ada makan, tahan 30 hari, nggak ada minum, 7 hari pasti mati. Error langsung sekujur tubuh ini. Tapi kita jarang mengatakan, saya akan membanting tulang menjadi seteguk air. Tetapnya sesuap nasi karena pengetahuannya rendah. Tuh lihat, kalau saya rezeki saya ya, oh ya. Karena saya tidak tahu mata airnya di mana. Siapa yang nimba, siapa yang ngebotolin, siapa yang ngangkut pakai truk, siapa yang dagang, siapa yang ngebeli ke toko, siapa yang bawa ke sini. Kalau sudah rezeki saya akan sampai kepada saya seperti ini setiap hari sampai mati. Perlukah takut nggak dapat rezeki? Jawab. Jangan telat jawab. Tapi ini dua-duanya udah dekat dengan saya, tapi belum tentu jadi rezeki saya. Sudah sering sekali. Saya curiga. Kemarin di Tokyo lagi ceramah, disuguhin minum, donat, kue-kue kering dan sebagainya. Dekat itu. Saudara-saudara, ini rezeki lihat. Ini udah segini dekatnya, donat, kue-kue dan sebagainya. Tapi saya tidak yakin ini rezeki saya. Bagaimana makan sambil ceramah ya kan? Saya sibuk ceramah, datang anak-anak kecil pada makanin kue. Memang dalam rapat panitia nyuguhin ustaz, tapi dalam rencana Allah ada yang punya rezeki. Selesai ceramah, salaman, potret, pergi, tetap kue, panitia lagi yang makan kue itu. Emang rezeki mereka udah biasa. Jadi nggak usah aneh, nggak usah jengkel, tenang aja, nggak ada makanan itu juga tetap hidup, benar? Teman-teman, ini penting loh ya. Nanti kalau udah mau nikah, punya anak, jangan takut, rezeki mah ada. Ada tuh santri mau nikah, belum ada, kenapa deh? Saya gelisah, kenapa? Saya mau nikah, ya terus kenapa? Ya nggak tahu, ini makin deket dengan nikah tuh makin tegang, stres. Ya kenapa? Aku nggak bisa ada rezekinya. Ada umur berapa? Saya 25 tahun Pak. Selama hidup ini 25 tahun ada nggak? Oh, kalau saya cukup Pak, cukup, alhamdulillah. Itu calonnya berapa tahun umurnya? 25 juga. Gimana dia selama hidupnya ada? Oh, saya lihat dia juga ada rezeki. Terus kenapa pas nikah jadi pada hilang? Hah? Nah,
Ya, sampai kapan rezeki? Sampai mati. Nanti kalau kita udah tua ada umur, lihat, udah, Bapak mau ke dapur, datang masuk, Pak, nggak usah ke dapur, Bapak duduk aja ya, nanti saya bawain. Datang tuh dari dapur. Biasanya kita yang ke dapur, nanti rezeki yang ngejar karena udah susah jalan. Pak, ya Papa jangan nyuap, nanti tuh kena bajunya. Ya saya nyuapin, masuk sendiri. Nah, lama-lama susah lena. Kenapa? Saya kan perawat, infus ya, diinfus. Kalau masih ada rezekinya pasti masuk. Lama-lama nggak bisa diinfus. Sudah habis, dikubur berarti sudah selesai. Ya, kalau belum habis rezekinya kita nggak mati. Surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardh, semua ada. Jadi setiap makhluk ada rezekinya? Jawab ada enggak? Ada, ya. Jadi kita bukan mencari rezeki, tapi menjemput rezeki. Kalau mencari antara ada dan tiada. Kalau menjemput Sudah ada. pasti ada, tapi belum tentu ketemu kita. Anak dijemput di blok, anak di blok M minta dijemput, itu anak ada, tapi kita jemputnya ke blok C. Ketemu nggak? Karena nggak ada anak atau karena blow on jemputnya? Jangan-jangan kita ini udah disiapkan oleh Allah rezeki, tapi kita nggak benar prosedur ngejemputnya, jadi nggak dapat tuh jatah kita. Bukan nggak ada jatahnya, nggak benar jemputnya. Paham? Jelas tidak nih? Jadi kalau kira-kira kita bokeh susah, nggak ada rezekinya, atau nggak benar ngejemputnya, tapi sini itu jarang sholat juga rezekinya banyak. Kalau perkara uang mah nggak usah pakai sholat juga, garong aja dikasih ya, penjahat aja dikasih, berkahnya yang ada. Kerja di Jepang ini sholatnya kejaga nggak sih, Mas? Alhamdulillah kejaga, boleh diizinkan. Kalau di Australia itu kemarin mereka punya hak, saya punya hak untuk sholat. Sampai bosnya mau rapat, kalau Jumatan berapa jam? 2 jam. Gak tahu Jumatan apa 2 jam. Karena kita mah 1/4 jam juga sudah beda alam ya. Oh kalau begitu baik, kita tidak bisa meeting hari Jumat karena saudara Muslim harus Jumatan. Sampai begitu tuh, mudah-mudahan di sini juga bisa kayak gitu. Kenapa beda gini wajahnya? Bu, Pak, rekan-rekan sekalian, yakin kita ini diurus oleh Allah?